Berani menjadi terang di tengah kegelapan. Refleksi pagi 357. Dalam pelayanannya, Nabi Yeremia banyak sekali mengalami penderitaan. Mari lihat Ratapan 3 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Saudara-saudara, yang diungkapkan Nabi Yeremia ini adalah sebuah gambaran akan pergumulan dan penderitaan yang dialaminya dalam menyampaikan pesan Tuhan. Walaupun harus menghadapi olokan dan penganiayaan dari bangsa Yehuda, sang nabi tetap setia pada tugas dan panggilannya. Saudara-saudara, dalam kita menjalankan tugas dan panggilan Tuhan, tidaklah selalu semuanya berjalan mulus. Tentangan, cemooh, prasangka buruk, bahkan penganiayaan verbal maupun fisik bisa saja terjadi, termasuk di Indonesia sekarang ini. Seperti yang diteladankan Nabi Yeremia, orang percaya di Indonesia dipanggil Tuhan untuk tekun, berani dan setia menghadapi segala tantangan dalam menyampaikan kebenaran dan keadilan. Itulah suara kenabian yang diperlukan di Indonesia. Di tengah suara kebohongan, kejahatan, hate speech, dan kemunafikan, suara kebenaran dan keadilan perlu terus dikumandangkan dan dihidupi. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjadi terang bagi bangsa? Berbekal kasih setia dan rahmat Tuhan. Refleksi pagi 358. Dalam menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Yehuda, Nabi Yeremia mengalami banyak sekali penderitaan. Apa yang menyebabkan dia tetap bisa bertahan dalam pelayanan yang begitu berat? Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 menyampaikan rahasianya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara-saudara, Nabi Yeremia berharap pada kasih setia dan rahmat Tuhan yang berkelimpahan itu setiap hari. Inilah yang memperbaharui dia setiap pagi. Tanpa kasih setia dan rahmat dari Tuhan, tak mungkinlah orang percaya dapat bertahan. Saudara-saudara, melihat kondisi bangsa Indonesia masa kini, ada orang-orang yang merasa pesimis dan skeptis dengan masa depan Indonesia karena korupsi, radikalisme, agama, pertikaian antar suku, politik kotor, dan kejahatan lain masih banyak terjadi. Bagaimana orang Kristen Indonesia bisa tetap menjadi terang di tengah kegelapan seperti itu? Seperti Nabi Yeremia, orang percaya dipanggil Tuhan untuk terus berharap pada kasih setia dan rahmat dari Tuhan setiap hari. Mari berharap selalu pada Tuhan dalam setiap kiprah hidup kita. Bersamanya, kita pasti mampu menghadapi semua tantangan kehidupan. Bersama Dia, kita bisa. Percayalah bahwa Tuhan itu baik. Refleksi pagi 359.
Mengapa Nabi Yeremia tetap berharap kepada Tuhan walaupun bangsa Yehuda menolak bahkan menganiaya dia? Ini keyakinannya di Ratapan 3 ayat 24-26. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, Nabi Yeremia yakin bahwa Tuhan itu baik bagi mereka yang berharap padanya. Dalam penyertaan Tuhan, orang percaya kuat. Dengan demikian, di dalam Tuhan, orang percaya dapat dengan tenang menanti pertolongannya. Betapa kuatnya jaminan ini bagi orang percaya. Saudara-saudara, berkiprah menjadi terang di tengah situasi masyarakat Indonesia yang penuh gejolak dan masalah merupakan tantangan yang tidak mudah. Membawa kebenaran dan keadilan dalam lingkungan yang haus kekayaan, kejar kedudukan dan mendewakan kenikmatan pasti akan menimbulkan banyak penderitaan. Meskipun demikian, orang percaya di Indonesia tidak boleh menyerah untuk tetap berkiprah demi kebenaran dan keadilan. Tuhan itu baik. Pasti Tuhan akan beri pertolongan dan kekuatan bagi kita. Jangan menyerah. Kekuatannya akan menjadi kekuatan kita. Membentuk pemimpin publik yang berdisiplin rohani. Refleksi pagi 360. Hal apa yang menyebabkan Nabi Yeremia bisa tegar dalam pelayanannya sebagai Nabi Tuhan? Dengarlah kesaksiannya di Ratapan 3 ayat 27 dan 28. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Saudara-saudara, kuk biasa diletakkan di leher sapi. Disiplin rohani untuk taat pada Taurat Tuhan pada masa muda Yeremia adalah seperti kuk yang sangat penting bagi modal pelayanan masa depan. Kuk yang mungkin menyakitkan pada mulanya justru menjadi modal yang sangat penting untuk pelayanan orang percaya. Tanpa disiplin rohani, tidak ada pertumbuhan yang sehat. Saudara-saudara, kalau Indonesia seperti perahu dayung raksasa, maka bersama segenap warga negara Indonesia, setiap orang Kristen Indonesia harus ikut mendayung perahu Indonesia menuju cita-cita bangsa. Untuk itu, kita harus mau belajar mendayung dengan disiplin dan benar. Disiplin rohani pada masa muda untuk belajar taat Tuhan sesuai prinsip firman-Nya perlu ditanamkan dan menjadi bagian integral dari karakter seorang pemimpin bangsa. Marilah Gereja Tuhan di Indonesia, kita upayakan kaderisasi pemimpin publik yang berintegritas yang akan membawa dampak konstruktif bagi gereja dan masyarakat di Indonesia. Dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa melaksanakannya. Kesusahan sebagai sarana Tuhan membentuk kita. Refleksi pagi 361. Nabi Yeremia mengalami banyak kesusahan. Bagaimana keyakinan iman Yeremia terhadap Tuhan di Ratapan 3 ayat 32 dan 33? Ini dia. Karena
walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Saudara-saudara, Yeremia sadar bahwa dalam kebesaran kasih setianya dan sayangnya, Tuhan mengizinkannya untuk mengalami kesusahan. Kesusahan yang dihadapi Yeremia adalah gemblengan Tuhan untuk menempa karakternya demi menjadikannya alat Tuhan yang efektif. Dalam setiap kesusahan ada maksud Tuhan yang baik. Saudara-saudara, selama orang percaya hidup di dunia ini, kesusahan akan selalu ada sebagai bagian dari hakikat dunia yang telah jatuh dalam dosa. Meskipun demikian, di dalam penebusan Yesus Kristus, kesusahan bisa menjadi sarana Tuhan untuk membentuk kita. Seperti pandai besi yang menempa sekeping logam dengan martil untuk membentuknya menjadi sebilah pedang, demikian juga Allah membentuk kita melalui segala kesusahan hidup untuk membentuk kita sesuai dengan yang diinginkannya. Oleh sebab itu, hai umat percaya di Indonesia, mari kita melihat maksud Tuhan yang baik dalam segala kesusahan yang kita hadapi. Berpeganglah teguh padanya, karena maksudnya pasti baik bagi kita. Melawan kejahatan kemanusiaan. Refleksi pagi 362. Nabi Yeremia melihat perlakuan orang Yehuda yang tidak benar terhadap sesamanya. Perlakuan seperti apa? Ini yang disampaikan di Ratapan 3 ayat 34 sampai 36. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Saudara-saudara, Tuhan tidak suka bila orang menindas dan bertindak jahat terhadap sesamanya, siapapun dia, termasuk umat pilihannya. Karena kejahatan kemanusiaan yang dilakukan bangsa Yehuda ini, maka Tuhan menghukum dengan pembuangan ke Babilonia. Ingat, tidak ada tindakan yang bisa tersembunyi dari pengawasan Tuhan. Saudara-saudara, kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia terhadap siapapun adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Hal ini sering dipicu karena perbedaan suku, agama, ras, ideologi, selera, serta perbedaan lainnya, baik di berbagai penjuru dunia ataupun di berbagai pelosok tanah air Indonesia. Kita, sebagai orang Kristen Indonesia, harus memelopori untuk memerangi kejahatan kemanusiaan dengan memperlakukan sesama warga negara Indonesia serta orang dari bangsa-bangsa lain dengan baik tanpa membeda-bedakan. Dengan bertindak baik kepada siapapun ini, kita tidak hanya memenuhi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi terlebih lagi, kita menaati perintah Tuhan. Bukan berdasar kebenaran relatif. Refleksi pagi 363. Bagi Nabi Yeremia, siapakah Tuhan Allah itu? Ini pengakuannya di Ratapan 3 ayat 37 dan 38. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi
keluar apa yang buruk dan apa yang baik. Saudara-saudara, Nabi Yeremia mengakui bahwa hanya melalui firman-Nya Tuhan Allah menjadikan segala sesuatu. Hanya melalui firman-Nya juga Tuhan Allah menentukan standar baik buruk serta benar salah. Hanya Allah yang Maha Tinggi, Sang Pencipta langit dan bumilah, yang bisa menetapkan standar moral spiritual dan bukan manusia ataupun ilah-ilah dunia. Saudara-saudara, dalam masyarakat Indonesia yang majemuk di masa kini, ada saja orang yang meyakini bahwa masalah baik atau buruk serta benar atau salah adalah bersifat relatif. Artinya tidak ada kebenaran mutlak yang berakibat pada standar moral yang mutlak. Semuanya serba relatif saja. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat menerapkan sebuah standar moral bagi orang lain. Keyakinan ini bisa saja diyakini oleh orang Kristen di Indonesia, baik secara sadar maupun tidak sadar. Mari umat percaya di Indonesia, kita kembali teguhkan keyakinan kita bahwa hanya Tuhanlah sumber kebenaran. Hanya Tuhanlah yang dapat menentukan apa yang benar dan baik dan bukan yang lainnya. Belajar mengeluh karena dosa-dosa. Refleksi pagi 364. Karena hidup di pembuangan di Babel, bangsa Yehuda mengeluh karena menderita. Apa teguran Nabi Yeremia terhadap mereka di Ratapan 3 ayat 39 dan 40? Ini dia. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Saudara-saudara, daripada mengeluh karena hidup menderita, Nabi Yeremia menegur umat Yehuda untuk mengeluh tentang dosa-dosa mereka karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Umat Tuhan diajak untuk mawas diri dan merenung tentang mengapa mereka dimurkai dan dihukum Tuhan. Datang kepada Tuhan kembali dalam pengakuan dosa dan pertobatan adalah tindakan yang seharusnya dilakukan. Saudara-saudara, mengeluh adalah respons yang wajar bila orang percaya mengalami penderitaan. Tetapi, pernahkah orang mengeluh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya? Bukankah seseorang menyesali dosa-dosanya setelah ia mengalami akibat tindakan dosa itu? Apakah ia dipenjara karena korupsi, sakit karena perilaku seks bebas, atau juga kehilangan pekerjaan karena terbukti mencuri? Apapun dosanya, hai orang Kristen Indonesia, marilah kita belajar selalu mawas diri di hadapan Tuhan. Mengaku dosa dalam pertobatan adalah jalan untuk kembali kepada perkenanan Allah. Dengan kita hidup selalu dalam pertobatan, niscaya terang kesaksian kita akan makin terasa bagi keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa.